Bab 531, Nomor 1. Penerjemah, Kurazi Tolanzurator Editor, J. Tidak peduli bagaimana Qiming dan yang lainnya berpikir, Duan Lingtian memang telah membunuh pemimpin pertama Void Praying Stage First level kelima dari bandit. Meskipun prosesnya aneh, mereka tidak dapat membedakan bahwa Duan Lingtian telah menggunakan sumber kekuatan eksternal. Setelah pemimpin pertama bandit binasa, bandit yang tersisa hanya tersesat yang tersebar di mana-mana, dan mereka tidak dapat menyebabkan masalah lagi. Dalam waktu singkat, misi kali ini secara resmi ditutup dengan sukses. Kelompok siswa sekali lagi berkumpul di luar Blackwing Ridge dan bersiap untuk kembali ke Akademi Naga dan Phoenix di kota Kekaisaran. Di mana Liu Yue dan yang lainnya dari Tri Sekte Azure Forest? Tak lama, beberapa siswa menyadari bahwa beberapa orang hilang. Di antara orang-orang yang hadir, selain beberapa murid dari Tri Sekte Azure Forest, semua orang telah tiba. Itu benar, Liu Yue dan yang lainnya telah hilang. Banyak siswa berseru kaget. Alis Duan Lingtian terangkat dan dia tanpa sadar bertemu pandang dengan Qiming. Kamu bertanggung jawab untuk merekam skor kelompok Liu Yue, apa yang terjadi? Qiming menatap seorang pria parubaya dengan pakaian hitam dan bertanya dengan suara rendah. Pria parubaya berpakaian hitam menghela nafas. Wakil dekan, pagi-pagi sekali, murid-murid Tri Sekte Azure Forest itu tidak mengindahkan nasihatku dan berkeliaran secara sewenang-wenang di Blackwing Ridge, aku tidak mengikuti mereka. Qiming mengerutkan kening, lalu berkata dengan suara rendah, kamu dan beberapa orang lagi pergi mencari mereka lagi. Iya, beberapa pria parubaya berpakaian hitam pergi bersama. Pria parubaya berpakaian hitam ini adalah orang-orang yang mengikuti di belakang kelompok siswa ke Blackwing Ridge dan bertanggung jawab untuk mencatat hasil misi para siswa. Ayo kembali dulu. Di bawah pimpinan Qiming, Duan Lingtian dan yang lainnya meninggalkan Blackwing Ridge dan menuju kota Kekaisaran. Sepanjang jalan, Duan Lingtian bisa melihat tatapan yang sering turun padanya. Selain wakil dekan, Qiming, pemilik tatapan ini adalah Tuan Muda Gila, Tuan Muda Pedang, Tuan Muda Api, dan Peri Seruling. Terutama Peri Seruling itu, Ziyan, menatapnya dengan tatapan yang sedikit rumit. Duan Lingtian dapat menebak bahwa mungkin Peri Seruling sudah tahu tentang masalah dia membunuh pemimpin pertama para bandit. Duan Lingtian tidak salah. Peri Seruling memang sudah mengetahui masalah ini, dan Tuan Muda Api yang memberitahunya melalui transmisi suara. Teknik iblisnya benar-benar dapat membantunya membunuh pemimpin kelima dari bandit yang berada di tingkat kelima dari tahap pencongkelan Void. Hati Peri Seruling bergetar saat wajah cantiknya sedikit muram. Meskipun dia bukan satu-satunya di akademi yang setuju bahwa Duan Lingtian tahu teknik iblis lagi, dia malah tidak bisa merasa bahagia. Semakin kuat kekuatan Duan Lingtian, itu berarti semakin berbahaya saudaranya, Tuan Muda Sitar, berada. Lagi pula, tujuan kakaknya justru untuk mengatasi teknik iblis Duan Lingtian dan mengalahkan Duan Lingtian. Padahal sekarang, Duan Lingtian bahkan mampu membunuh seorang seniman bela diri Void Praying Stage tingkat kelima, dan hatinya dipenuhi dengan kekhawatiran terhadap kakaknya, Tuan Muda Sitar. Blackwing Ridge tidak jauh dari kota Kekaisaran, dan Duan Lingtian dan yang lainnya dengan cepat kembali ke kota Kekaisaran dan ke Akademi Naga dan Phoenix. Di alun-alun tengah Akademi Naga dan Phoenix, selain siswa dari Tri Sekte Hutan Azure, semua siswa lainnya berkumpul di sini. Sedangkan sekarang, wakil dekan, Qiming, berdiri di depan semua orang, dan dia memegang sebuah buku kecil di tangannya. Di atasnya ada catatan skor semua orang. Saat ini, selain Tuan Muda Gila, Tuan Muda Pedang, Tuan Muda Api, dan Peri Seruling, semua orang menatap Qiming dengan antisipasi. Mereka ingin tahu siapa sebenarnya yang memperoleh posisi nomor 1 dalam misi pengalaman kali ini. Lagi pula, orang yang memperoleh poin tertinggi selama misi pengalaman kali ini akan dapat memperoleh buah pemurnian Void. Aku ingin tahu siswa Void Praying Stage mana yang memperoleh posisi nomor 1. Bagaimanapun, itu pasti bukan Cai Jin. Kamu pernah mendengar tentang insiden dengan Cai Jin juga? Tentu saja, aku takut di antara orang-orang yang hadir sekarang, mungkin hanya ada beberapa orang yang tidak tahu bahwa Cai Jin salah masuk ke sarang bandit dan hampir mati di tangan pemimpin kelima bandit itu. Cai Jin sangat disayangkan. Hampir 100 poin hilang dengan angin begitu saja. Banyak siswa aula luar berdiskusi dengan penuh semangat. Cai Jin berdiri di barisan siswa aula dalam, saat dia mendengarkan bisikan diskusi yang menjengkelkan ini,
itu menyebabkan dia marah sampai-sampai sosoknya gemetar, dan ekspresinya sangat tidak enak dilihat. Pada saat ini, dia merasa terlalu malu untuk menunjukkan wajahnya. Sebagai siswa Void Praying Stage Inner Hall, dia memperoleh 0 dalam misi pengalaman kali ini, dan dia pasti akan menjadi lelucon. Semua orang melakukannya dengan baik kali ini, selain beberapa orang yang tidak mengindahkan nasihat dan berkeliaran secara sewenang-wenang di Blackwing Ridge. Qiming berbicara perlahan, dan ekspresi kemarahan muncul di wajahnya saat dia selesai berbicara. Duan Lingtian tidak bisa menahan tawa pada dirinya sendiri ketika dia melihat adegan ini. Jika Liu Yue dan yang lainnya mendengar kata-kata Qiming sekarang, maka bahkan jika mereka berada di jalan menuju neraka, mereka mungkin akan marah sampai paru-paru mereka meledak, kan? Tenangkan amarahmu Wakil Dekan Qi, tidak perlu marah demi beberapa orang yang tidak mematuhi aturan. Banyak siswa membujuk Qiming. Ekspresi suram Qiming berangsur-angsur mereda, dan ini menyebabkan Duan Lingtian tidak dapat menahan diri untuk tidak menghela nafas dengan emosi. Wakil Dekan Qi ini benar-benar tahu bagaimana harus bertindak. Hanya dari permukaan, seseorang tidak dapat melihat satu cacat pun. Jika dia bukan pihak yang peduli, mungkin dia akan tertipu. Orang yang memperoleh peringkat nomor 1 dalam misi pengalaman kali ini telah diputuskan. Qiming berbicara sekali lagi, dan dia berhenti pada saat kritis, berhasil menarik tatapan semua orang. Orang yang poinnya paling tinggi memperoleh 736 poin. Justru murid aula dalam, Duan Lingtian. Qiming mengumumkan sekaligus. Seketika, tatapan semua orang termasuk Tuan Muda Gila dan yang lainnya yang siap mental sejak lama telah turun ke Duan Lingtian. 736 poin. Nomor 1. Duan Lingtian telah menjadi pusat perhatian seperti yang diharapkan. 736 poin, Duan Lingtian benar-benar tidak normal. Ya, saya dan tim kecil saya bekerja bersama dan menggunakan semua energi, namun kami hanya mengumpulkan 32 poin. Apalagi, itu poin tim. Duan Lingtian malah memperoleh 736 poin sendiri. Seperti yang diharapkan dari seniman bela diri jenius yang tiada taraf dari kerajaan kekaisaran hutan Azure kita. Suara pujian naik dan turun. Tatapan semua siswa aula luar dipenuhi dengan rasa hormat saat mereka melihat Duan Lingtian. Mungkin, jika Duan Lingtian hanya sedikit lebih kuat bagi mereka, dan mereka memiliki kesempatan untuk mengejar Duan Lingtian, mereka akan membangkitkan perasaan iri di dalam diri mereka. Tapi pencapaian Duan Lingtian saat ini adalah sesuatu yang mereka terlalu ketinggalan untuk dikejar. Jadi mereka hanya memiliki rasa hormat saat menghadapi Duan Lingtian. Bakat alami Duan Lingtian dalam martial Dao selalu sangat mengerikan, begitu dia mengkonsumsi buah pemurnian Void kali ini, aku ingin tahu sejauh mana kekuatannya akan mencapai. Ya, pada saat itu, di panggung Kekaisaran Batu Hitam, Duan Lingtian mungkin memiliki kesempatan untuk pergi ke dinasti Darhan untuk mendapatkan kualifikasi untuk bersaing di kompetisi bela diri 10 dinasti. Jika dia benar-benar mampu maju ke dinasti Darhan, maka kerajaan Kekaisaran Hutan Azure kita akan mendapatkan kehormatan besar. Pada saat yang sama banyak siswa aula luar berbisik dalam diskusi, mereka memiliki ekspresi antisipasi. Adapun yang lain, selama kamu memiliki poin, kamu dapat pergi ke Balai Naga Berenang besok dan menukar metode kultivasi, keterampilan bela diri, pil obat, senjata roh, pada saat itu, poin dari kalian masing-masing akan dipajang di papan buletin di pintu aula berenang naga. Saat Qiming selesai berbicara, dia melambaikan tangannya. Membubarkan. Kelompok siswa bubar, dan untuk sementara waktu, hanya Duan Lingtian dan Qiming yang tersisa. Duan Lingtian, aku akan melakukan perjalanan ke Istana Kekaisaran untuk mendapatkan buah pemurnian Void sekarang. Aku akan memberikannya kepadamu di sore hari, kata Qiming kepada Duan Lingtian. Terima kasih, Wakil Dekan Qi. Duan Lingtian mengangguk, lalu berkata, Wakil Dekan Qi, bolehkah saya tahu jenis senjata roh kelas 4 yang Anda inginkan? Senjata roh kelas 4. Tatapan Qiming berkobar, dan dengan mengangkat tangannya, sebuah sarung tangan muncul di tangannya. Senjata roh kelas 6. Hanya dengan pandangan sekilas, Duan Lingtian telah mengenali tingkat sarung tangan senjata roh ini. Sarung tangan itu berwarna abu-abu tua dan terbuat dari bahan khusus yang sangat luar biasa. Jika memungkinkan, saya harap Anda dapat memberitahu pengrajin senjata itu untuk memperbaiki senjata roh kelas 4 untuk saya sesuai dengan sarung tangan ini. Qiming memberikan sarung tangan di tangannya kepada Duan Lingtian. Baik, Duan Lingtian mengangguk. Dalam beberapa hari lagi,
aku akan pergi mencari pengrajin senjata itu dan melihat bahan apa yang dia butuhkan. Maaf sudah merepotkanmu. Qiming tersenyum ringan, lalu mengucapkan selamat tinggal sebelum berbalik dan pergi. Ketika dia pergi, wajah Qiming menunjukkan sedikit kegembiraan. Meskipun dia adalah penatua terhormat dari keluarga kekaisaran kerajaan hutan Azure, dia hanya memiliki senjata roh kelas 6 dengan amplifikasi 38%. Saat ini, dia memiliki kesempatan untuk mendapatkan senjata roh kelas 4 yang memberikan amplifikasi 60%, dan itu membuatnya sangat senang. Selama dia mengganti senjata rohnya, kekuatannya akan dapat ditingkatkan dengan kekuatan hampir 2 naga bertanduk kuno. Gagasan macam apa itu? Setelah Qiming pergi, Duan Lingtian kembali ke aula dalam. Dia baru saja masuk ke aula dalam ketika dia melihat tatapan membara. Itu justru Tuan Muda Api. Duan Lingtian. Tiba-tiba, suara nyaring terdengar di telinga Duan Lingtian. Selanjutnya, Duan Lingtian melihat bahwa Tuan Muda Api meninggalkan halamannya sendiri dan berjalan, lalu menatapnya. Aku tertarik dengan Void Refining Fruit itu, sebutkan harganya. Duan Lingtian menghentikan langkahnya dan mengangkat kepalanya untuk melihat Zhang yang sebelum berkata dengan acuh tak acuh. Aku juga sangat tertarik dengan Void Refining Fruit, jika kamu dapat menemukan satu lagi untukku, kamu dapat menyebutkan harga berapapun. Kamu, wajah Zhang Yan tenggelam dan sedikit marah karena malu. Jika kamu tidak memiliki apapun yang kamu butuhkan, maka jangan menghalangi jalanku. Tatapan Duan Lingtian sepertinya memiliki rasa dingin yang ekstra. Hati Zhang Yan tersentak. Baru sekarang dia ingat adegan Duan Lingtian membunuh pemimpin pertama para bandit di Blackwing Ridge pagi ini. Duan Lingtian ini bahkan mampu membunuh seniman bela diri Void Praying Stage tingkat kelima. Pada saat ini, meskipun Zhang Yan tidak mau, dia hanya bisa minggir. Pagi ini, setelah pemimpin pertama para bandit dibunuh oleh Duan Lingtian, dia tahu bahwa dia jauh dari tandingan Duan Lingtian. Bahkan sejauh Duan Lingtian sudah menahan diri saat melawannya di waktu lain. Jika tidak, begitu Duan Lingtian mengeksekusi teknik iblis itu, dia mungkin akan dihancurkan sepenuhnya oleh Duan Lingtian dalam satu gerakan. Sepertinya Little Gold benar-benar lelah. Setelah dia kembali ke kamarnya, Duan Lingtian meraih tikus emas kecil yang tergeletak di bahunya dan dengan ringan meletakkannya di atas meja. Itu semua berkat Little Gold hari ini, jika tidak, mustahil bagiku untuk membunuh pemimpin kelima bandit itu. Aku benar-benar tidak pernah membayangkan bahwa pemimpin pertama para bandit itu sebenarnya adalah seniman bela diri Void Praying Stage tingkat kelima. Ketika dia mengingat adegan dari pagi ini, Duan Lingtian tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Tapi, untungnya pemimpin pertama bandit bukanlah master prasasti di tingkat pertama tahap inisiasi Void atau lebih tinggi, atau seniman bela diri biasa di tingkat kedua tahap inisiasi Void. Bab 532, Peristiwa yang Tidak Disengaja. Penerjemah, Kurazi Tolan Zurater Editor, J. Bagaimanapun, kekuatan spiritual tikus emas kecil itu hanya berada di tingkat pertama tahap inisiasi Void sekarang, dan keterbatasannya sangat besar. Sore hari itu, Qiming datang dan memberikan buah pemurnian Void kepada Duan Lingtian. Buah pemurnian Void benar-benar putih susu, kristal dan tembus cahaya. Hanya dengan pandangan sekilas, itu akan menyebabkan mulut seseorang meneteskan air liur karena iri. Duan Lingtian duduk bersila di tempat tidur. Dia mengkonsumsi Void Condensing Pill setelah mengkonsumsi Void Refining Fruit, dan kemudian dia mulai berkultivasi. Seiring dengan kekuatan obat dari Void Condensing Pill dan Void Refining Fruit yang menyatu ke dalam tubuhnya, origin energi dalam tubuh Duan Lingtian mulai menguat tanpa henti. Teknik penguasa perang 9 naga, bentuk petir Wim. Duan Lingtian mengedarkan metode kultivasi mentalnya, dan energi asal di tubuhnya terus-menerus diperkuat dan ditingkatkan, seolah-olah tidak pernah tahu kelelahan. Dalam kultivasinya, Duan Lingtian lupa waktu. Sedangkan kultivasi Duan Lingtian sedang mengalami perubahan yang luar biasa. Tidak lama sebelum kultivasi Duan Lingtian di tingkat pertama dari Void Praying Stage telah tiba di bottleneck yang ekstrim, dan kemudian menembus bottleneck untuk melangkah ke level kedua dari Void Praying Stage. Setelah dia menerobos ke tingkat kedua dari tahap pencongkel Void, kekuatan obat dari pil kondensasi Void dan pil pemurnian Void masih kuat, dan mereka menyatu menjadi energi asal Duan Lingtian untuk terus beredar dengan metode kultivasi mental metode Lightning Wim. Setelah waktu yang tidak diketahui, Duan Lingtian berhenti berkultivasi ketika dia merasakan energi asal di tubuhnya merasa jenuh. Tergesa-gesa tidak membawa kesuksesan. Pada saat yang sama,
dia dapat merasakan dengan jelas bahwa masih ada sejumlah besar kekuatan obat dari buah pemurnian Void yang tersisa dan tersembunyi di dalam dantiannya. Sedangkan kekuatan obat dari Void Condensing Pill malah diserap sepenuhnya olehnya. Begitu saya benar-benar mengasimilasi kekuatan obat dari buah pemurnian Void, saya harus bisa menembus ke tingkat ketiga dari tahap pencongkel Void atau bahkan lebih tinggi dalam waktu singkat. Duan Lingtian membuka matanya, dan cahaya yang mengalir melintas di dalamnya. Kekuatan spiritual saya telah menembus satu tingkat bersama dengan kultivasi saya. Saat ini, kekuatan spiritual saya masih 2 tingkat lebih tinggi dari kultivasi saya. Tingkat keempat dari tahap Void Praying. Duan Lingtian mengungkapkan senyuman. Tak perlu dikatakan, keuntungannya kali ini sangat besar. Skeak-skeak gelombang tangisan terdengar di telinganya. Dan baru sekarang Duan Lingtian memperhatikan bahwa tikus emas kecil itu telah terbangun sejak waktu yang tidak diketahui. Kakak Lingtian, aku lapar, transmisi suara tikus emas kecil itu sangat mendesak. Duan Lingtian menggelengkan kepalanya dan tersenyum, lalu dia turun dari tempat tidur dan membuka pintu kamar sebelum berjalan ke halaman. Aku akan pergi meminta mereka untuk menyiapkan makanan enak untuk kita sekarang, sebenarnya, aku juga lapar. Suara mendesing. Tikus emas kecil berubah menjadi cahaya emas yang dengan kuat turun ke bahu Duan Lingtian. Setelah beberapa saat, Duan Lingtian dan tikus emas kecil itu memakan makanan lezat yang lezat. Sementara itu, Duan Lingtian mengambil kesempatan untuk menanyakan waktu kepada pekerja tersebut. Jawaban yang diperolehnya telah melebihi harapan Duan Lingtian. Aku sebenarnya sudah berkultivasi selama 10 hari. Dengan kata lain, aku bisa keluar lagi sekarang. Pada saat pertama yang memungkinkan, Duan Lingtian memikirkan ketua persekutuan dari persekutuan pengrajin senjata, Luorong. Menurut kesepakatan antara dia dan Luorong, dia akan pergi membimbing Luorong di penyempurnaan senjata Dao setiap bulan. Emas kecil, cepat habiskan makananmu. Ayo pergi, kata Duan Lingtian kepada tikus emas kecil itu. Skeak-skeak gelombang, tikus emas kecil itu mengangguk penuh semangat, lalu mulai melahap makanannya. Setelah beberapa saat, dia benar-benar membersihkan 2 porsi makanan lezat. Selanjutnya, Duan Lingtian membawa serta tikus emas kecil dan meninggalkan Akademi Naga dan Phoenix. Ketika dia pergi kali ini, Duan Lingtian merasa pikirannya segar kembali. Bukan hanya karena kultivasi dan kekuatan spiritualnya telah mencapai terobosan, bahkan lebih karena dia menyadari tidak ada yang mengikutinya. Waktunya masih cukup, mari kita berkeliling kota kekaisaran. Duan Lingtian jelas bahwa 2 tetua penjaga besar dari Tri Sekte Hutan Azure terperangkap ke dalam formasi prasasti olehnya. Jadi anggota dari Tri Sekte Azure Forest seharusnya tidak melakukan gerakan besar melawannya dalam waktu singkat. Jadi, dia tidak khawatir. Skeak-skeak gelombang, tiba-tiba, tikus emas kecil itu berteriak dan bertanya dengan rasa ingin tahu melalui transmisi suara. Kakak Lingtian, tempat apa ini? Ini sangat harum. Tikus emas kecil di bahu Duan Lingtian menilai bangunan mewah di depannya dengan penuh minat. Duan Lingtian melirik dan melihat kata-kata besar di plakat, Rumah Malam Musim Semi. Saat ini, di pintu masuk Rumah Malam Musim Semi berdiri sekelompok wanita dengan riasan tebal yang tak henti-hentinya menarik orang-orang yang lewat saat mereka berbicara dan terkikik dengan suara yang menyenangkan. Target mereka memiliki kesamaan, mereka semua laki-laki. Duan Lingtian secara alami dapat menebak tempat apa yang disebut, toko bunga, rumah bordil yang dicari oleh para pria. Rumah Malam Musim Semi, nama ini agak mirip dengan rumah angin musim semi di kota Black Armor. Wajah Duan Lingtian mengungkapkan jejak kenangan. Saat itu ketika dia masih berada di kota Aurora Kerajaan Langit Merah, dia bergabung dengan Kam Genius Tentara Darah Besi demi mendapatkan tempat di Akademi Paladin. Selama hari-hari di perkemahan Genius, dia telah melewati banyak jenis ujian di sepanjang jalan. Pada akhirnya, ujian terakhir yang dia hadapi adalah pergi ke kota Black Armor milik kerajaan tetangga untuk membuat irisan antara klan Lian dan tentara Black Armor. Saat itu, ia menggunakan titik lemah putra tunggal komandan tentara Black Armor yang menyukai wanita itu untuk berhasil menyelesaikan misinya. Kam Genius, Duan Lingtian tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Ketika dia mengingat banyak adegan dari waktu itu, rasanya seperti baru kemarin, tetapi pada kenyataannya, bertahun-tahun telah berlalu. Tuan muda, apakah kamu datang untuk bersenang-senang? Kamu agak tampan, bagaimana kalau aku menemanimu?
Seorang wanita dengan riasan tebal berjalan keluar dari rumah malam musim semi, lalu berjalan menuju Duan Lingtian dan tersenyum menggoda saat dia bergerak untuk meraih tangan Duan Lingtian. Duan Lingtian mengerutkan kening dan sosoknya melintas untuk menghindari wanita itu. Wanita itu mengerutkan kening sebelum menyeringai saat dia mendengus. Huff, jika kamu tidak di sini untuk bersenang-senang, lalu mengapa kamu menatap kosong ke pintu rumah malam musim semi kami? Pergi. Duan Lingtian tidak bermaksud mempermasalahkannya, dan dia bermaksud untuk berbalik dan pergi. Suara mendesing. Tepat pada saat ini, Duan Lingtian memimpin gelombang suara angin yang sangat dingin dari belakangnya. Tamparan. Selanjutnya, suara tamparan yang jelas terdengar. Muda, Tuan Muda Chen, kenapa kamu memukulku? Pada saat yang sama, Duan Lingtian mendengar suara pelacur yang sebelumnya dianggap angkuh. Tapi, suara pelacur itu kini malah mengungkapkan kerendahan hati yang datang dari hati. Pelayan rendahan, apakah Anda tahu siapa dia? Apakah Anda pikir orang seperti Anda bisa mengejeknya? Selanjutnya, suara yang akrab masuk ke telinga Duan Lingtian. Duan Lingtian yang awalnya ingin pergi mendengar suara ini, dan kemudian tubuhnya berhenti bergerak sebelum berbalik. Sekilas Duan Lingtian melihat Tuan Muda Pedang, Chen Shaoxuai, yang pakaiannya tidak bersih dan rapi. Saat ini, seorang wanita dengan penampilan halus dan cantik tergantung di tubuh Tuan Muda Pedang. Wanita ini jauh lebih cantik daripada wanita dengan riasan tebal. Ekspresi wanita dengan riasan tebal menjadi pucat ketika dia mendengar Tuan Muda Pedang. Tuan Muda Pedang, siapa Tuan Muda ini? Saya sangat penasaran. Wanita yang tangannya melingkari leher Chen Shaoxuai dan tergantung padanya, berbicara dengan suara yang menyenangkan dan ringan saat dia bertanya. Nama belakangnya adalah Duan, bagaimana menurutmu? Pedang Tuan Muda menundukkan kepalanya untuk mencium pipi wanita itu. Duan, wajah wanita itu membeku ketika dia mendengar ini, lalu berkata dengan heran setelah beberapa saat. Mungkinkah dia murid jenius Sekte Pedang Bintang 7 Duan Lingtian? Seniman bela diri jenius paling mengerikan yang diakui secara publik di kerajaan Kekaisaran Hutan Azure kita. Tepat, Tuan Muda Pedang mengangguk lalu menatap Duan Lingtian. Duan Lingtian, karena kamu datang ke pintu Spring Night House, ingin masuk bersamaku dan bermain. Ini traktiranku, bagaimana? Duan Lingtian tersenyum acuh tak acuh. Tuan Muda Pedang, saya menghargai kebaikan Anda, tetapi saya tidak suka tempat seperti ini. Tuan Muda Pedang melirik Duan Lingtian dalam-dalam ketika dia mendengar ini. Selanjutnya, tatapan Tuan Muda Pedang turun ke daerah bawah Duan Lingtian, dan bertanya dengan makna mendalam yang tersembunyi di dalam kata-katanya. Duan Lingtian, bukankah kamu memiliki sesuatu yang salah di departemen itu? Persetan, Duan Lingtian berkata dengan marah, kamu memiliki sesuatu yang salah di departemen itu. Kamu harus mengendalikan dirimu, hati-hati atau kamu mungkin mengosongkan tubuhmu dan mempengaruhi kultivasimu. Setelah dia selesai berbicara, Duan Lingtian berbalik dan pergi, dan dia tidak memperhatikan Tuan Muda Pedang lagi. Tapi pertemuan kebetulan hari ini tanpa terasa telah mendekatkan jarak antara mereka berdua. Wanita dengan riasan tebal itu ketakutan sampai-sampai sosoknya gemetar saat mengetahui identitas Duan Lingtian. Meskipun dia seorang pelacur, dia pernah mendengar desas-desus yang menimbulkan banyak diskusi di kota Kekaisaran. Mantan murid Sekte Pedang Bintang 7, Duan Lingtian, telah memperoleh yang pertama dalam misi pengalaman Akademi Naga dan Phoenix kali ini, dan telah memperoleh buah roh yang didambakan para ahli Void Praying Stage. Sosok seperti ini hanya perlu mengucapkan satu kata untuk membuatnya mati tanpa kematian. Ketika dia melihat Duan Lingtian berbalik dan pergi, dan dia tidak mempermasalahkannya. Bang! Dia tidak dapat bertahan lebih lama lagi, dia jatuh ke tanah, dan wajahnya yang sangat pucat telah pulih sedikit. Sedangkan penonton di sekitarnya bereaksi dengan apa yang baru saja terjadi. Jadi dia Duan Lingtian. Seperti yang diharapkan dari jenius nomor satu yang diakui secara publik dalam sejarah kerajaan-kerajaan hutan Azure kita, dia benar-benar muda. Kerumunan orang menyaksikan Duan Lingtian berjalan ke kejauhan, dan mereka hanya secara bertahap bubar setelah sosok Duan Lingtian menghilang di depan mata mereka. Kecantikan kecil, ayo lanjutkan. Tuan Muda Pedang memeluk wanita itu dalam pelukannya dan dengan ganas menciumnya sebelum terbang ke rumah malam musim semi. Pintu rumah malam musim semi kembali tenang sekali lagi. Kamu bisa pergi. Di masa depan, rumah malam musim semi kami tidak memiliki orang sepertimu lagi. Tepat pada saat ini,
seorang wanita yang tampak seperti seorang nyonya keluar dari rumah malam musim semi, dan dia memiliki ekspresi yang tidak sedap dipandang saat dia dengan marah menegur wanita dengan riasan tebal yang ada di tanah. Ini adalah kontrak indenture Anda, enyahlah dengan cepat, saya akan menerimanya karena saya sangat disayangkan. Jelas, nyonya itu takut Duan Lingtian akan datang lebih lambat. Wanita itu melihat kontrak indenture di tangannya, dan dia tidak dapat pulih dari keterkejutannya untuk waktu yang lama. Dia tidak pernah membayangkan bahwa dia benar-benar akan mendapatkan berkah tersembunyi. Selama beberapa tahun terakhir ini, keinginan terbesarnya adalah mendapatkan uang yang cukup dan membeli kembali kebebasannya. Tapi sampai sekarang, uang yang dia kumpulkan sama sekali tidak mencukupi. Hari ini, sebuah kue besar jatuh ke kepalanya begitu saja. Di bawah banyak tatapan aneh, wanita dengan riasan tebal berlutut di lantai dan dengan hormat bersujud 3 kali ke ujung jalan. Hanya dia yang tahu mengapa dia bersujud dan kepada siapa. Duan Lingtian tentu saja tidak tahu tentang semua ini. Duan Lingtian telah berjalan-jalan sepanjang pagi, dan setelah dia makan di sebuah restoran, dia sekali lagi tiba di guild utama Persatuan Pengrajin Senjata. Masih wanita cantik itu yang dengan penuh hormat dan hormat membawa Duan Lingtian ke lantai 3. Tamu, kamu bisa masuk sendiri. Wanita cantik itu memberitahu Duan Lingtian dengan hormat sebelum membalikkan sosok halusnya yang berbentuk baik dan pergi. Duan Lingtian mengangguk lalu mengangkat tirai di lantai 3 sebelum berjalan dengan langkah besar. Duan Lingtian baru saja masuk ketika dia mendengar suara terkejut terdengar dari dalam. Bab 533, Kejutan Tuan Muda Gila. Penerjemah, Kurazi Tolanzurator Editor, J. Duan Lingtian hanya mendengar suaranya tetapi tidak melihatnya, namun Duan Lingtian dapat memastikan bahwa pemilik suara itu bukanlah ketua persekutuan dari Persekutuan Pengrajin Senjata Kerajaan Hutan Azure, Luorong. Ini adalah suara seorang pemuda. Terlebih lagi, saat ini, Duan Lingtian merasa suaranya sangat familiar. Ketika Duan Lingtian mengangkat kepalanya, dia melihat sosok yang dikenalnya. Tuan Muda Gila. Duan Lingtian tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut ketika dia melihat pemuda di depannya. Orang yang berdiri di depannya tidak lain adalah Tuan Muda Gila, Luo Zhan, yang juga adalah murid Akademi Naga dan Phoenix. Pada saat itu, Luo Zhan juga merupakan peringkat pertama di antara 5 tuan muda hebat Kerajaan Hutan Azure Kerajaan. Duan Lingtian tidak pernah membayangkan bahwa dia akan bertemu Luo Zhan di sini. Luo Zhan? Luorong, mungkinkah? Duan Lingtian berpikir dalam hatinya, dan dia tidak bisa tidak mulai menebak. Duan Lingtian, mengapa kamu datang ke sini? Kamu datang untuk meminta kakekku untuk memperbaiki senjata roh kelas 6. Setelah terkejut, Tuan Muda Gila bertanya dengan rasa ingin tahu. Tidak, Duan Lingtian menggelengkan kepalanya. Sepertinya tebakannya tidak salah. Tuan Muda Gila, Luo Zhan, adalah cucu Luorong. Cucu dari Master Guild Pengrajin Senjata, di Kerajaan-Kerajaan Hutan Azure, statusnya tidak kalah dengan Tuan Muda Api. Duan Lingtian berpikir dalam hati. Tuan Muda Api, Zhang Yan, adalah putra ketiga Kaisar Kerajaan-Kerajaan Hutan Azure, pangeran ketiga keluarga kekaisaran. Di Kerajaan-Kerajaan Hutan Azure, statusnya tinggi. Sedangkan Persekutuan Pengrajin Senjata adalah eksistensi yang terpisah dari kendali Kerajaan-Kerajaan Hutan Azure. Sebagai ketua persekutuan dari Persekutuan Pengrajin Senjata Kerajaan Hutan Azure, bahkan jika Kaisar Kerajaan-Kerajaan Hutan Azure bertemu Luorong, Kaisar harus memperlakukannya dengan sopan dan dengan hormat. Tidak, Tuan Muda Gila tercengang. Lalu kamu datang untuk mencari kakekku untuk... Tuan, Anda sudah datang. Tepat pada saat ini, sebuah suara tua terdengar dari dalam ruang dalam. Selanjutnya, seorang lelaki tua dengan semangat segar berjalan keluar, dan dia dengan hormat membungkuk kepada Duan Lingtian. Tuan Muda Gila di dekatnya benar-benar tercengang. Kakeknya telah membungkuk pada Duan Lingtian. Selain itu, kakeknya dengan hormat memanggil Duan Lingtian sebagai guru. Pada saat ini, Luo Zhan merasa otaknya tidak cukup kuat untuk memahami apa yang sedang terjadi. Jika Duan Lingtian diubah menjadi pria tua berambut abu-abu, dia mungkin tidak merasa terkejut. Tapi Duan Lingtian adalah seorang pemuda yang bahkan lebih muda darinya. Guru Persekutuan Luo. Duan Lingtian menjawab sambil tersenyum. Adegan ini masuk ke mata Tuan Muda Gila dan membuatnya terperangah. Kakeknya, ketua persekutuan dari Persekutuan Pengrajin Senjata Kerajaan Hutan Azure,
telah membungkuk kepada seorang pemuda berusia 25 tahun, dan itu telah membuatnya merasa tidak percaya. Sekarang, orang yang kakeknya sujud, pemuda yang sangat muda itu sebenarnya dengan jujur menerima semua ini. Siapa yang bisa memberitahu saya apa yang sebenarnya terjadi? Dia hampir menjadi gila karena iritasi. Zan. Luorong melihat Luo Zan menatap kosong saat dia berdiri di samping, lalu dia mengerutkan kening saat dia berteriak dengan suara rendah. Cepat datang dan sujud pada tuan ini. Kakek, apakah kamu salah tentang sesuatu? Dia mirip denganku, dan dia hanya seorang siswa di Akademi Naga dan Phoenix. Bagaimana dia bisa menjadi seorang guru? Luo Zan berkata dengan senyum pahit. Tamparan. Tanpa diduga, Luo Zan baru saja selesai berbicara ketika Luorong tampaknya telah berubah menjadi angin untuk berkedip ke sisi Luo Zan, lalu menamparkan langsung ke bagian belakang kepalanya. Ah! Luo Zan merasa sakit dan berteriak. Busur. Tatapan Luorong menjadi sengit, dan itu menyebabkan seluruh tubuh Luo Zan tidak dapat menahan diri untuk tidak gemetar. Sepanjang hidupnya, ini adalah pertama kalinya dia melihat kakeknya begitu serius. Meskipun dia tidak tahu apa yang sedang terjadi, dia tahu bahwa jika dia terus tidak mematuhi kakeknya, dia sama sekali tidak akan mendapatkan akhir yang baik. Mas, Guru. Pada akhirnya, Luo Zan menguatkan dirinya dan mengangguk ke Duan Lingtian, dan itu bisa dianggap memberi hormat kepada Duan Lingtian. Kau sebut itu salam. Suara Luorong terdengar tepat waktu, dan nadanya menjadi jauh lebih berat. Itu menakuti Luo Zan sampai-sampai tubuhnya bergetar lagi, dan dia buru-buru membungkuk ke Duan Lingtian. Menguasai. Duan Lingtian sedikit bingung apakah harus tertawa atau menangis saat dia melihat pemandangan di depannya. Tuan, cucu saya ini tidak sopan. Saya harap Anda tidak menyalahkannya. Luorong memiliki ekspresi minta maaf saat dia melihat Duan Lingtian. Guru persekutuan Luo, jangan sebutkan itu, persis seperti yang dikatakan Tuan Muda Gila. Aku sama seperti dia, aku hanya seorang siswa di Akademi Naga dan Phoenix. Di masa depan, kita masing-masing akan memiliki hubungan yang terpisah. Duan Lingtian menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Tuan, kemampuan apa yang dimiliki anak ini sehingga Anda layak memanggilnya Tuan Muda Gila? Tuan, jangan ragu untuk memanggilnya Zan kecil di masa depan. Luorong berbicara dengan hormat dan hormat kepada Duan Lingtian. Luo Zan di dekatnya memiliki ekspresi tak berdaya dan pahit. Duan Lingtian, obat apa yang telah kamu berikan kepada kakekku? Mengapa aku tiba-tiba merasa dia sudah pikun? Transmisi suara crazy yang master yang sedikit tak berdaya terdengar oleh telinga Duan Lingtian. Kakekmu bukan senior, dia sangat sadar. Duan Lingtian menjawab dengan sangat serius. Ini dianggap mabuk. Sudut mulut Luo Zan berkedut ketika dia mendengar ini, namun dia tidak berani mengatakannya. Pada akhirnya, Duan Lingtian menggunakan tindakan untuk membuktikan segalanya. Mendesis. Seiring dengan Duan Lingtian mengangkat tangannya dan membalik telapak tangannya, seuntai api berwarna biru menyala di telapak tangannya. Api berwarna biru mengamuk dan bergerak gelisah, dan sepertinya itu bisa membakar segalanya. Biru, api senjata berwarna biru. Ini adalah api senjata kelas 4. Luo Zan benar-benar terpana di tempat saat dia melihat api senjata kelas 4 di tangan Duan Lingtian, dan sulit baginya untuk percaya bahwa semua yang ada di depan matanya adalah nyata. Dia baru pulih dari keterkejutannya ketika Duan Lingtian memadamkan api senjata. Sekarang, dia akhirnya mengerti. Tidak heran kakek sangat menghormati Duan Lingtian, dan dia bahkan menyebut Duan Lingtian sebagai master. Jadi ternyata Duan Lingtian bukan hanya seorang seniman bela diri yang jenius, dia bahkan seorang pengrajin senjata kelas 4. Pengrajin senjata kelas 4. Memikirkannya saja membuat hatinya tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar. Sebagai cucu Luorong, dia secara alami tahu betapa sulitnya penyempurnaan senjata Dao. Bahkan dia sendiri tidak dapat menginjakkan kaki ke jalur penyempurnaan senjata karena bakat alaminya dalam penyempurnaan senjata tidak cukup, dan ini adalah penyesalan seumur hidupnya. Belum berusia 25 tahun, namun memiliki kultivasi di Void Praying Stage, dan pencapaiannya dalam penyempurnaan senjata Dao bahkan bisa disebut sebagai surga yang menantang. Pengrajin senjata kelas 4, benar-benar luar biasa. Perasaan Luo Zan melonjak dan sulit untuk tenang setelah waktu yang lama. Kejutan yang dibawa Duan Lingtian kepadanya terlalu besar. Mari kita mulai. Tak lama, Luo Zan mendengar suara Duan Lingtian, dan dia memperhatikan bahwa bersama dengan Duan Lingtian berbicara, kakeknya,
ketua persekutuan dari Persekutuan Pengrajin Senjata Kerajaan Hutan Azure berdiri di samping seperti siswa yang taat, dan diam-diam mendengarkan Duan Lingtian berbicara tentang penyempurnaan senjata Dao. Meskipun dia tidak tahu apa-apa tentang penyempurnaan senjata Dao, dia dapat melihat bahwa kakeknya mendengarkan dengan penuh minat. Tak hanya itu, kakeknya bahkan sempat melontarkan beberapa pertanyaan. Sedangkan Duan Lingtian akan dapat menjawab kakeknya pada saat pertama yang memungkinkan setiap saat, dan membiarkan kakeknya tercerahkan pada saat itu juga. Gila, dunia ini benar-benar gila. Bagaimana hal yang tidak bisa dipercaya seperti itu bisa terjadi? Pada saat ini, Luo Zhan merasa dunia sedang kacau. Mengapa dunia melahirkan monster seperti Duan Lingtian? Jika dikatakan bahwa sebelum hari ini, dia masih memiliki pemikiran untuk membandingkan dirinya dengan Duan Lingtian, maka sekarang, dia hanya merasakan gelombang ketidakberdayaan. Tidak hanya bakat alami Duan Lingtian dalam martial Dao yang mengungguli dia, pencapaian Duan Lingtian dalam Dao of Weapons Refinement bahkan menyebabkan kakek yang paling dia hormati terlalu rendah untuk dibandingkan dengan Duan Lingtian. Pengrajin senjata kelas 4. Biasanya, ini adalah eksistensi yang hanya dimiliki oleh berbagai dinasti. Sekarang, keberadaan seperti ini telah muncul di kerajaan-kerajaan Hutan Azure dan muncul di depan matanya. Yang paling penting, ini adalah seorang pemuda yang bahkan belum berusia 25 tahun. Waktu sore berlalu dengan sangat cepat. Kemampuan pemahamanmu tidak buruk, tapi sayangnya, kamu tidak memiliki bimbingan guru yang baik dan telah menempuh banyak jalan yang salah. Aku dapat menjamin bahwa dalam waktu setengah tahun, kamu pasti akan bisa menjadi senjata kelas 5. Tukang, kata Duan Lingtian kepada Luorong. Luorong berkata dengan ekspresi rendah hati, itu semua karena guru terampil dalam mengajar. Baiklah, ini sudah larut, aku harus pergi. Duan Lingtian mengucapkan selamat tinggal pada Luorong dan berbalik, berniat untuk pergi. Zhan, kamu menemani guru kembali ke Akademi Naga dan Phoenix, ingatlah untuk mendengarkan guru di Akademi Naga dan Phoenix. Jika kamu memberitahu aku bahwa kamu berani tidak menghormati guru, aku tidak akan memaafkanmu. Luorong memandang Luo Zhan saat dia menginstruksikan, dan saat dia selesai berbicara, nada suaranya menjadi sedikit lebih serius. Baiklah, kakek. Luo Zhan tersenyum pahit saat dia setuju. Dalam perjalanan, Tuan Muda Gila, saya harap Anda tidak akan memberitahu orang lain bahwa saya adalah pengrajin senjata kelas 4. Duan Lingtian berbicara perlahan. Jangan khawatir, aku bukan mulut besar, selain itu, jangan panggil aku Tuan Muda Gila di masa depan. Kalau tidak, jika kakekku tahu, aku khawatir dia akan langsung mematahkan kakiku. Saat dia selesai berbicara, Luo Zhan memiliki ekspresi tak berdaya. Dia tidak takut apapun kecuali kakek yang paling dia hormati. Jangan memanggilmu Tuan Muda Gila. Alis Duan Lingtian terangkat saat seutas senyum muncul di sudut mulutnya. Kalau begitu aku harus memanggilmu Zhan kecil di masa depan. Kedengarannya agak bagus. Sudut mulut Luo Zhan berkedut. Bisakah kamu memanggil namaku secara langsung? Apa, Anda keberatan? Duan Lingtian melirik Luo Zhan dalam-dalam. Apakah Anda membutuhkan saya untuk membantu memberikan beberapa keluhan kepada kakek Anda? Sudut mulut Luo Zhan berkedut ketika dia mendengar ini, namun bingung harus berkata apa, dan dia benar-benar ketakutan. Duan Lingtian, kamu mengkonsumsi buah pemurnian Void 10 hari yang lalu dan kamu seharusnya sudah menembus ke tingkat kedua dari tahap penggalian Void, kan? Bagaimana kalau kita memiliki spar? Ketika dia melihat akademi tepat di depan mata mereka, Luo Zhan mengambil inisiatif untuk menantang Duan Lingtian. Kapanpun, Duan Lingtian mengangkat bahu dan memiliki ekspresi acuh tak acuh. Selanjutnya, mereka berdua memasuki Akademi Naga dan Phoenix, lalu mereka dengan santai menemukan ruang yang tidak terpakai sebelum berdiri saling berhadapan. Biarkan aku mengatakannya dulu, kamu tidak bisa menggunakan teknik iblismu. Sebelum mereka mulai, Luo Zhan menambahkan terlebih dahulu. Teknik iblis. Duan Lingtian tercengang. Kemampuan yang kamu gunakan 10 hari yang lalu untuk membuat pemimpin pertama para bandit menjadi linglung, kata Luo Zhan. Duan Lingtian tiba-tiba mengerti. Jadi ternyata Luo Zhan berbicara tentang keterampilan jiwa Little Gold. Mungkinkah kamu pikir kamu cocok untukku setelah aku menerobos jika aku tidak menggunakan teknik iblis? Duan Lingtian tersenyum. Kita akan tahu apakah aku cocok untukmu setelah kita bertarung. Keyakinan yang kuat muncul di wajah Luo Zhan. Pada saat yang sama, dia mengambil langkah keluar dan energi asal di tubuhnya mengamuk dan meroket.
Itu seperti untaian api yang naik. Suara mendesing. Di langit, 4.000 siluet mamut kuno memadat menjadi bentuk. Bab 534, Aku Idiot Itu. Penerjemah, Kurazi Tolanzurator Editor, J. Tingkat ketiga dari Void Praying Stage. Pupil Duan Lingtian mengerut saat dia melihat 4.000 siluet mamut kuno di atas Luo Zhan. Luo Zhan benar-benar telah menerobos. Suara mendesing. Selanjutnya, seutas energi merah muncul di origin energi di permukaan tubuh Luo Zhan. Di langit, 200 siluet mamut kuno lainnya muncul. Itu adalah pasukan api dasar Luo Zhan. Pada saat ini, sosok Luo Zhan muncul seperti api yang menyembur ke arah Duan Lingtian, dan sepertinya ingin membakar Duan Lingtian menjadi abu. Astaga! Ketika Luo Zhan tiba di dekat Duan Lingtian, dia tiba-tiba mengangkat tangannya. Sebuah tombak muncul di tangannya, dan disertai dengan jalinan energi asal dan kekuatan api yang mengamuk. Tombak itu seperti naga api yang muncul dari guanya saat melesat dengan ganas ke arah Duan Lingtian. Di langit, 1.500 siluet mamut kuno lainnya muncul. Jelas, tombak di tangan Luo Zhan adalah tombak roh kelas 6. Serangan tombak Luo Zhan melintas, dan ketika tiba di dekat Duan Lingtian, dia mengguncang tubuh tombak, menyebabkan ujung tombak menyapu seperti tetesan hujan. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Deretan bintang yang menutupi langit menghiasi langit, dan mereka langsung berubah menjadi banyak bintang jatuh yang menyapu Duan Lingtian. Luo Zhan menyerang dengan kekuatan penuhnya, menggunakan senjata roh dan Fire Force. Kekuatannya sebanding dengan kekuatan 5.700 mamut purba. Luo Zhan merasakan semangatnya kembali segar saat dia menyerang dengan kekuatan penuh. Saat ini, tubuhnya melesat dengan tombaknya saat sudut mulutnya sedikit melengkung membentuk senyuman, dan dia sepertinya sudah melihat adegan dirinya mengalahkan Duan Lingtian. Ini adalah keterampilan tombak yang cukup bagus, sayangnya, itu terlalu mewah dan telah menyebarkan banyak kekuatan. Tepat pada saat ini, Duan Lingtian berbicara. Pada saat yang sama dia berbicara, pedang fleksibel Valet Myrtle muncul di tangan Duan Lingtian. Origin energi melingkupinya sebelum Half Step Advanced Lightning Force dan Half Step Advanced Wind Force menyatu menjadi origin energi. Pada saat berikutnya, tatapan Duan Lingtian menjadi sedikit dingin. Seni menggambar pedang. Duan Lingtian berdiri di tempat dan dengan mengangkat tangannya dan pedang di tangannya langsung menghilang di depan mata Luo Zhan. Sangat cepat, pupil mata Luo Zhan mengerut. Pada saat inilah Luo Zhan dengan jelas melihat bahwa di langit di atas Duan Lingtian, sebenarnya ada 5.800 siluet mamut kuno. Kekuatan yang terkandung dalam serangan pedang Duan Lingtian ini adalah kekuatan 100 mamut kuno lebih dari kekuatan serangan tombak kekuatan penuhnya. Seketika, pupil Luo Zhan mengerut dan hatinya sedikit pahit. Baru sekarang dia ingat bahwa selain menjadi seniman bela diri jenius dengan bakat alami yang mengerikan di martial Dao, Duan Lingtian bahkan adalah pengrajin senjata kelas 4 dengan pencapaian yang sangat tinggi di Dao of Weapons Refinement. Jelas, pedang yang digunakan Duan Lingtian sekarang adalah pedang roh kelas 4. Saat ini, kultivasi Duan Lingtian berada di level kedua dari Void Praying Stage, dan ketika tidak menggunakan pedang roh kelas 4 dan Force, dia mampu mengerahkan kekuatan 3.000 mamut kuno. Begitu dia menggunakan Force, dia akan bisa untuk meningkatkan kekuatannya dengan kekuatan 1.000 mamut kuno lainnya. Dengan kata lain, ketika Duan Lingtian tidak menggunakan senjata roh dan menggunakan kekuatan penuhnya, dia hanya bisa mengerahkan kekuatan 4.000 mamut kuno. Tapi sekarang, sudut mulut Luo Zhan mulai berkedut saat dia melihat 5.800 siluet mamut kuno di langit. Amplifikasi yang diberikan oleh pedang roh di tangan Duan Lingtian sebenarnya adalah kekuatan dari 1.800 mamut kuno. Dengan kekuatan 3.000 mamut kuno sebagai pangkalan, memperkuat kekuatan 1.800 mamut kuno, jika dihitung secara terbalik, pedang roh kelas 4 Duan Lingtian sebenarnya mampu memperkuat kekuatan hingga 60%. Luo Zhan sangat terkejut di dalam hatinya. Semua pemikiran ini selesai hanya dalam sekejap. Ketika Luo Zhan kembali ke akal sehatnya, dia memiliki ekspresi serius. Origin energi mengamuk dan Fire Force meraung pada tombak roh kelas 6 di tangannya. Ujung tombaknya menusuk deras seolah-olah telah berubah menjadi hujan meteor yang menutupi langit. Tapi meski begitu, dia masih merasa sedikit kurang percaya diri. Desir, raungan pedang yang menusuk telinga membelah langit, membuat tanda di udara. Dentang, 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 dentang.
Di mana-mana cahaya pedang lewat, suara yang menusuk telinga dari senjata besi bertabrakan tak henti-hentinya bergema. Itu adalah pedang roh Duan Lingtian yang telah membuat lingkaran di udara, dengan mudah menghentikan cahaya pedang Luo Zhan yang turun ke titik-titik kecil. Cahaya pedang berputar tanpa henti saat melintas, dan kecepatannya begitu cepat hingga mengejutkan. Duan Lingtian, ambil ini. Luo Zhan berteriak dengan eksplosif ketika dia melihat Duan Lingtian menembus keterampilan tombaknya dengan mudah, dan tombaknya melesat seperti api saat menusuk dengan keras ke arah Duan Lingtian. Suara mendesing, raungan menusuk meledak, dan itu menimbulkan gelombang suara ledakan udara yang terus-menerus. Ayo, alis Duan Lingtian terangkat, dan dengan mengangkat tangannya, pedang fleksibel Valet Myrtle di tangannya tiba-tiba menusuk untuk mencegat ujung tombak Luo Zhan. Pada saat yang sama, origin energi pada pedang fleksibel Valet Myrtle milik Duan Lingtian tiba-tiba mulai bergetar. Energi gempa ekstrim. Meskipun quick energy secara ekstrim hanya sebanding dengan kekuatan 100 mammoth purba. Tetapi dalam keadaan ini, efeknya sangat besar. Bagaimanapun, kekuatan pedang Duan Lingtian sekarang lebih kuat dari kekuatan pada tombak Luo Zhan sebesar 100 mammoth kuno. Meskipun dia pasti akan mengalahkan Luo Zhan dalam serangan langsung, karena perbedaan antara kekuatannya dan Luo Zhan, Duan Lingtian pasti akan terluka bahkan jika dia mengalahkan Luo Zhan. Sekarang, dengan memanfaatkan energi gempa secara ekstrim, itu akan dapat membantunya meredam kekuatan Luo Zhan dan membantunya menyelesaikan pertempuran antara dia dan Luo Zhan sesegera mungkin. Desir, raungan pedang terdengar, dan ketika dikombinasikan dengan energi gempa secara ekstrim, itu mengeluarkan suara mendengung. Akhirnya, pedang dan tombak bertabrakan. Ujung pedang bertabrakan dengan ujung tombak, memancarkan gelombang suara yang menusuk telinga dan membawa serangkaian bunga api pada saat yang bersamaan. Dentang, tangan Duan Lingtian bergetar, menyebabkan pedang fleksibel Valet Myrtle bangkit dengan keras dan mengenai tubuh tombak Luo Zhan. Seketika, wajah Luo Zhan menjadi muram saat dia buru-buru melepaskan dan membuang tombak di tangannya. Pada saat ini, senjata rohnya sendiri seperti monster yang mengerikan baginya. Sedangkan tangan Luo Zhan yang memegang tombak telah terbelah dan darah menetes darinya. Metode pengerahan kekuatan yang mengerikan, ketika dia memikirkan adegan sebelumnya, Luo Zhan memiliki sedikit rasa takut yang tersisa di dalam hatinya. Meskipun energi asal Duan Lingtian lebih kuat darinya, itu tidak jauh lebih kuat, dan dia memiliki kekuatan untuk bertarung. Tapi sebelumnya, energi asal yang menyembur keluar dari Duan Lingtian membawa kekuatan getaran yang sangat menakutkan yang secara langsung menghancurkan energi asalnya. Tidak hanya itu, gaya getar yang dibawa oleh origin energi Duan Lingtian bahkan mampu mempengaruhi daging, darah, tulang, dan organ dalam seluruh tubuhnya. Dia yakin jika dia tidak dengan tegas membuang tombak roh kelas 6, tangan yang dia gunakan untuk memegang tombak akan lumpuh. Duan Lingtian, kemampuan apa itu? Setelah dia menyingkirkan tombak rohnya, Luo Zhan menatap Duan Lingtian dengan sedikit rasa takut di hatinya. Duan Lingtian tersenyum misterius dan tidak menjawab Luo Zhan, lalu berjalan menuju aula dalam setelah dia menyingkirkan pedang fleksibel Valet Myrtle. Tatapan Luo Zhan menjadi lebih rumit saat dia melihat sosok Duan Lingtian yang bergerak ke kejauhan. Setelah dia kembali ke aula dalam, Duan Lingtian mengirim transmisi suara ke Qi Ming yang berdiri di luar rumah kecil itu. Wakil Dekan Qi, aku sudah berbicara dengan pengrajin senjata kelas 4 itu, dia bisa memperbaiki sarung tangan senjata roh kelas 4 untukmu. Apalagi, itu akan menjadi peningkatan dengan sarung tangan senjata roh kelas 6mu sebagai dasarnya. Bahan apa yang dia butuhkan? Qi Ming memiliki ekspresi gembira ketika mendengar ini. Bahan untuk sarung tangan senjata roh jauh lebih sulit didapat daripada bahan untuk senjata roh jenis pedang atau pedang. Senior itu mengatakan bahwa jika kamu ingin memajukan sarung tangan roh kelas 6 menjadi senjata roh tingkat 4, kamu harus temukan, Duan Lingtian mendaftarkan 7 jenis bahan sekaligus, dan dia sengaja menambahkan sedikit bahan tambahan. Karena, dia bermaksud mengambil kesempatan untuk memperbaiki senjata roh kelas 4 untuk dirinya sendiri yang bisa digunakan bersama dengan tempes poinnya. Aku akan mengumpulkan semua bahan sesegera mungkin. Qi Ming menjawab dengan suara penuh kegembiraan. Awalnya, perkiraan Duan Lingtian adalah bahwa jika Qi Ming ingin menemukan bahan-bahan ini, dia setidaknya harus menghabiskan waktu beberapa bulan. 1 bulan kemudian, ketika Duan Lingtian melihat 7 jenis bahan di dalam cincin tata ruang yang diberikan Qi Ming kepadanya, Duan Lingtian tidak bisa menahan diri untuk tidak tertegun untuk sementara waktu.
Wakil Dekan Qi, di mana Anda menemukan bahan-bahan ini? 3 dari 7 jenis bahan ini sangat sulit didapat, Duan Lingtian memandang Qi Ming dengan ekspresi agak kaku. Qi Ming berkata sambil tersenyum, jangan lupa bahwa selain menjadi wakil dekan Akademi Naga dan Phoenix, aku memiliki identitas lain. Duan Lingtian tiba-tiba mengerti ketika dia mendengar ini. Selain menjadi wakil dekan Akademi, Qi Ming juga salah satu dari 5 tetua terhormat dari keluarga kekaisaran kerajaan Hutan Azure. Agaknya, dia menggunakan kekuatan keluarga kekaisaran untuk menemukan bahan-bahan ini. Atau mungkin, dia telah melewati brankas di Istana Kekaisaran. Wakil Dekan Qi, aku akan meninggalkan akademi sekarang dan mencari senior itu untuk memperbaiki senjata roh kelas 4 untukmu. Duan Lingtian pergi setelah dia mengucapkan selamat tinggal pada Qi Ming. Dia secara alami tidak pergi menemui senior manapun, tetapi sebaliknya langsung pergi ke persekutuan utama pengrajin senjata. Setelah dia naik ke lantai 3, dia langsung ke intinya. Aku berniat untuk memperbaiki senjata roh kelas 22 lagi, berdiri di samping dan amati dengan benar. Mata Luorong berbinar ketika dia mendengar ini, dan dia memiliki ekspresi bersemangat. Saya akhirnya bisa melihat guru memperbaiki senjata roh kelas 4 lagi. Dalam waktu singkat, Duan Lingtian menarik sarung tangan senjata roh kelas 6 yang diberikan Qi Ming kepadanya. Duan Lingtian tidak langsung memperbaiki, tetapi dia malah menatap Luorong dan bertanya. Bisakah kamu melihat kekurangan nyata apa yang dimiliki senjata roh kelas 6 ini? Tatapan Luorong turun ke sarung tangan di tangan Duan Lingtian ketika dia mendengar ini. Seketika, pupil matanya mengerut. Duan Lingtian tidak memperhatikan adegan ini. Luorong lambat, tolong bimbing saya Tuan. Luorong memandang Duan Lingtian dengan hormat. Duan Lingtian berkata dengan acuh tak acuh, sarung tangan senjata roh kelas 6 ini menggunakan bahan yang lebih unggul dan sama sekali tidak memerlukan keterampilan yang terlalu hebat dalam penyempurnaan senjata untuk dengan mudah memberinya kemampuan untuk meningkatkan kekuatan sebesar 39%. Tapi sayangnya, pengrajin senjata yang menyempurnakan sarung tangan senjata roh ini benar-benar terlalu bodoh. Bagaimana bisa sutra ulat es 1000 tahun itu ditutupi oleh sutra emas dingin? Ini benar-benar pemborosan yang sembrono. Duan Lingtian mengerutkan kening saat dia berkata, selama sifat-sifat dari 1000 tahun Ice Silkworm Silk dalam sarung tangan senjata roh ini terbuka, sangat mudah untuk meningkatkan kekuatan sebesar 39%. Terlalu bodoh. Terlalu bodoh. Jika pengrajin senjata yang menyempurnakan sarung tangan senjata roh ini ada di depanku, aku pasti akan terus terang menyebutnya idiot. Saat dia selesai berbicara, Duan Lingtian menggelengkan kepalanya tanpa henti. Tuan, sementara itu, Luorong memandang Duan Lingtian dan sedikit ragu untuk berbicara. Duan Lingtian bingung karena dia tidak tahu apa yang ingin dikatakan Luorong. Tuan, saya idiot itu, kata Luorong dengan senyum pahit. Bab 535, Arena Pertempuran Kandang. Penerjemah, Kurazi Tolanzurator Editor, J. Sudut mulut Duan Lingtian berkedut dan dia sedikit malu. Dia tidak pernah membayangkan bahwa sarung tangan senjata roh kelas 6 dari Naga dan Wakil Dekan Akademi Phoenix, Qi Ming, benar-benar disempurnakan oleh Ketua Persekutuan dari Persekutuan Utama Pengrajin Senjata Kerajaan Hutan Azure, Luorong. Tuan, Anda sedang menyempurnakan senjata roh kelas 4 untuk Qi Ming. Luorong menarik napas dalam-dalam dan matanya mengandung sedikit rasa iri. Duan Lingtian mengangguk. Ya, aku berhutang budi padanya. Sebuah bantuan. Luorong tiba-tiba mengerti. Meskipun dia ingin tahu bantuan apa yang Duan Lingtian berutang kepada Qi Ming, dia tahu apa yang harus dia minta dan apa yang tidak seharusnya dia minta. Aku mulai. Duan Lingtian mengangguk ke Luorong lalu mulai. Teknik penyempurnaan senjata yang mendalam datang dengan bebas di tangan Duan Lingtian, dan seolah-olah dia dibantu oleh para dewa. Demi menjaga Luorong, Duan Lingtian sengaja melambat. Dalam waktu singkat, Duan Lingtian menarik tumpukan bahan termasuk 7 bahan yang ditemukan Qi Ming untuknya. Ini es 1000 tahun. Ini adalah cangkang penyu berusia 10.000 tahun. Ini adalah, sebagai ketua persekutuan dari Persekutuan Utama Pengrajin Senjata, Luorong memiliki penglihatan yang sangat baik, dan dia dengan cepat mengenali bahan-bahan langka ini. Sepertinya orang itu Qi Ming mengalami banyak masalah untuk senjata roh kelas 4. Luorong berpikir dalam hatinya. Luorong dengan cepat kembali ke akal sehatnya dan menyaksikan Duan Lingtian memurnikan dengan serius. Setelah menghabiskan sepanjang pagi,
Duan Lingtian akhirnya menyelesaikan penyempurnaan sarung tangan senjata roh kelas 4 yang dia janjikan kepada Qiming. Suara mendesing. Ketika Duan Lingtian mengenakan sarung tangan dan energi asalnya mengamuk. 4.800 siluet mamut purba yang tampak hidup memadat menjadi bentuk di langit. Amplifikasi 60% lagi. Pupil Luorong mengerut ketika dia melihat pemandangan ini. Duan Lingtian mengangguk puas karena dia akhirnya memenuhi janjinya pada Qiming. Selanjutnya, Duan Lingtian menyingkirkan sarung tangan dan mengenakan cincin biru muda di jari telunjuk kanannya. Ini bukan cincin tata ruang, melainkan senjata roh kelas 4 yang disempurnakan Duan Lingtian untuk dirinya sendiri. Tiba-tiba, titik badai. Dengan mengangkat tangannya, kekuatan titik badai memadat dan merobek langit, dan menembus jendela di lantai 3 sebelum bergetar ke arah langit di luar. Di atas Duan Lingtian, 5.800 siluet mamut kuno memadat menjadi bentuk. Kali ini, alasan adanya kekuatan ekstra 1000 mamut kuno dibandingkan sebelumnya adalah karena Duan Lingtian menggunakan kekuatan petir tingkat lanjut setengah dan kekuatan angin tingkat lanjut setengah langkah pada saat yang bersamaan. Ini adalah senjata roh ofensif. Luorong tercengang. Dia telah melihatnya dengan jelas ketika Duan Lingtian memperbaiki cincin ini sebelumnya. Dia awalnya mengira itu hanya cincin tata ruang, tetapi tanpa diduga, ini sebenarnya adalah senjata roh ofensif. Selain itu adalah senjata roh ofensif kelas 4 yang memberikan amplifikasi 60%. Duan Lingtian memutar cincin berwarna biru di tangannya dengan puas, dan dia menunjukkan senyum di wajahnya. Untuk sore hari, Duan Lingtian terus membimbing Luorong di Dao of Weapons Refinement. Sedangkan Luorong meningkat pesat jika dibandingkan dengan sebelumnya. Saat senja, Luorong dengan enggan mengirim Duan Lingtian ke tangga di lantai 3. Tuan, hati-hati. Duan Lingtian mengangguk, lalu meninggalkan persekutuan pengrajin senjata dan kembali ke Akademi Naga dan Phoenix. Di hari-hari berikutnya, selain berkultivasi di Akademi, Duan Lingtian akan meninggalkan Akademi setiap bulan untuk membimbing Luorong di Dao of Weapons Refinement di Weapons Craftsman Guild. Waktu yang tersisa hampir semuanya dihabiskan untuk berbagai misi pengalaman yang dikeluarkan oleh Akademi. Seperti yang diharapkan, Duan Lingtian memperoleh yang pertama dalam setiap misi yang dikeluarkan oleh Akademi. Namun sayangnya, misi yang dikeluarkan Akademi nantinya tidak memiliki reward seperti Void Refining Fruit. Poin yang dikumpulkan Duan Lingtian semuanya ditukar dengan berbagai bahan. Adapun metode kultivasi, keterampilan bela diri, senjata roh, dan pil obat, dia sama sekali tidak membutuhkannya. Waktu berlalu. Dalam sekejap mata, hanya setengah bulan tersisa untuk kompetisi jenius kerajaan-kerajaan hutan Azure. Pada saat itu, orang-orang yang masuk dalam 5 besar kompetisi jenius akan mendapatkan kualifikasi untuk menuju ke kota Kekaisaran Darkstone Empire dan bersaing dengan para jenius muda dari Kekaisaran Darkstone dan berbagai kerajaan kekaisaran. Jika mereka mampu menjadi terkemuka di Kekaisaran Darkstone, mereka akan mampu menuju ke dinasti Darhan untuk bersaing untuk kualifikasi untuk berpartisipasi dalam kompetisi bela diri 10 dinasti. Ada ruang yang luas di wilayah utara kota Kekaisaran. Ruang ini seperti ngarai yang cekung. Di sekitar ngarai ada deretan kursi yang tertata rapi, dan justru itu adalah area tempat duduk. Saat ini, area tempat duduk penuh sesak. Sedangkan di tanah yang rata di ngarai ada sangkar besi besar yang dibuat khusus yang menyelimuti seluruh ngarai di dalamnya, dan 2 sosok bisa terlihat samar-samar berkedip di dalam sangkar besi. Saat ini, di tangga di luar area tempat duduk yang mengarah keluar ada 3 sosok. Arena pertempuran terkurung. Seorang pria muda berbaju ungu mengangkat alisnya. Apa yang istimewa dari arena pertempuran terkurung ini? Skeak-skeak gelombang, saat ini, seekor tikus emas kecil berdiri di bahu pemuda berpakaian ungu itu, dan tikus emas kecil itu memandang 2 orang lainnya dengan penuh minat. Salah satu dari 2 orang ini membawa pedang berselubung di punggungnya, dan yang lainnya tampan dan luar biasa. Keduanya memiliki kesamaan, mereka berdua adalah pria muda yang berusia sedikit di atas 30 tahun. Duan Lingtian, area pertempuran terkurung adalah tempat yang dipenuhi dengan darah panas dan mampu menumbuhkan keberanian. Pria muda yang membawa pedang dengan ringan tersenyum. Tepat sekali, saya yakin Anda akan menyukai tempat ini. Pemuda tampan dan luar biasa itu mengangguk. Kalian berdua masih berbelit-belit. Pemuda berbaju ungu itu adalah Duan Lingtian. Hari ini, dia secara paksa diseret ke tempat ini oleh Tuan Muda Gila dan Tuan Muda Pedang. Duan Lingtian,
Naik ke tangga tertinggi dan kamu secara alami akan tahu tempat seperti apa arena pertempuran terkurung itu, kata Luo Zhan sambil tersenyum. Duan Lingtian mengangguk lalu langkahnya sedikit dipercepat. Pada saat ini, Luo Zhan dan Chen Shaoxuai telah berhasil membangkitkan rasa ingin tahu di dalam hatinya. Arena pertempuran terkurung. Sebenarnya tempat macam apa ini? Kedalaman tatapan Duan Lingtian dipenuhi dengan antisipasi. Dia belum melangkah ke tangga tertinggi ketika banyak suara hiruk-pikuk masuk ke telinga Duan Lingtian. Duan Lingtian yang hatinya dipenuhi rasa ingin tahu akhirnya naik ke tangga yang lebih tinggi. Hanya dengan pandangan sekilas, dia melihat ada banyak sekali sosok yang berdiri atau duduk sekarang dengan punggung menghadap ke arahnya. Sedangkan orang-orang ini sekarang melihat ke depan, dan banyak orang bahkan berdiri dari tempat duduk mereka dengan gembira sambil bersorak keras tanpa henti. Bunuh dia! Bunuh dia! Suara hiruk-pikuk hampir memengaruhi Duan Lingtian. Duan Lingtian mengangkat kepalanya untuk melihat ke atas, dan baru sekarang dia menyadari bahwa apa yang muncul di depan matanya adalah cincin bundar besar dengan area yang sangat luas. Padahal di dalam ring besar ini ada banyak celah, dan di celah itu ada banyak tangga yang memungkinkan seseorang untuk menyusuri tangga dan berjalan ke dalam. Di sisi tangga ini adalah area tempat duduk yang tak terbatas. Adegan di depannya menyebabkan Duan Lingtian tidak dapat membantu tetapi mengingat cincin banteng Spanyol dari bumi di kehidupan sebelumnya. Tapi, Bullring tidak seramai tempat ini. Ini adalah arena pertempuran terkurung. Suara Luo Zhan terdengar oleh telinga Duan Lingtian. Saat ini, Luo Zhan menunjuk ke arah lautan manusia yang tak terbatas, dan dia dengan ringan tersenyum saat dia memperkenalkan mereka kepada Duan Lingtian. Begitu banyak orang. Duan Lingtian tidak bisa tidak terkejut. Orang-orang di daerah itu mungkin setidaknya berjumlah beberapa puluh ribu. Bahkan ketika dia berada di pasar perdagangan paling ramai di kota Kekaisaran, Duan Lingtian tidak melihat pemandangan yang begitu indah. Saya telah datang ke kota Kekaisaran selama hampir 1 tahun, namun saya sebenarnya tidak tahu ada tempat seperti itu. Duan Lingtian tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas dengan emosi. Tentu saja, ini juga terkait dengan fakta bahwa ketika dia meninggalkan akademi setiap bulan, dia akan langsung menuju ke persekutuan pengrajin senjata untuk membimbing Luorong dalam penyempurnaan senjata Dao. Luorong hampir menghabiskan satu-satunya waktu dia bisa meninggalkan akademi setiap bulan. Jika tidak, dia akan pergi ke seluruh kota Kekaisaran Kerajaan Hutan Azure, dan dia tidak akan sampai sejauh tidak mengetahui keberadaan arena pertempuran terkurung ini. Hehe, arena pertempuran terkurung ini ramai setiap hari. Alis Chen Shaoxuai terangkat saat dia menyarankan. Ayo masuk dan cari tempat duduk. Selanjutnya, di bawah pimpinan Chen Shaoxuai, Duan Lingtian dan Luo Zhan mengikuti dari belakang. Selama hampir 1 tahun ini, Duan Lingtian dan Luo Zhan telah menjadi teman. Adapun Chen Shaoxuai, dia memiliki karakter yang terus terang. Ditambah dengan dia yang dengan jelas mengesampingkan hubungannya dengan sekte konvergensi asal dan wataknya, dia sangat cocok dengan Duan Lingtian. Jadi, dia bisa dianggap sebagai teman Duan Lingtian sekarang juga. Selama hampir 1 tahun Duan Lingtian tiba di kota Kekaisaran Kerajaan Hutan Azure, Duan Lingtian hanya berkenalan dengan 2 orang teman. Kelompok 3 Duan Lingtian mengikuti tangga di antara area tempat duduk dan berjalan turun. Sementara itu, Duan Lingtian dengan jelas melihat pemandangan di depan. Sungguh sangkar besi yang besar. Sangkar besi besar yang menutupi seluruh ruang yang luas mengejutkan Duan Lingtian. Dalam waktu singkat, Duan Lingtian memperhatikan pria dan binatang buas yang bertarung di dalam sangkar besi yang sangat besar. Situasi pertempuran antara manusia dan binatang itu mengerikan, dan orang itu sudah memiliki salah satu lengannya yang terkoyak. Namun, dia masih mati-matian melawan. Arena pertempuran terkurung, jadi begitulah adanya. Sekarang, Duan Lingtian dapat dianggap telah sepenuhnya memahami arti dari kata-kata arena pertempuran terkurung. Sebelumnya, aku merasa tempat ini seperti cincin banteng Spanyol di kehidupanku sebelumnya, tapi sekarang sepertinya lebih mirip dengan Kolosseum Romawi kuno di kehidupanku sebelumnya. Duan Lingtian berpikir dalam hatinya, dan tatapannya turun ke kerumunan penonton. Sementara orang-orang ini adalah bangsawan Romawi kuno yang menyaksikan para budak dan binatang buas bertempur di Kolosseum sepuasnya, para bangsawan akan senang selama mereka melihat darah, dan itu mirip dengan orang-orang ini sekarang. Duan Lingtian sedikit menghela nafas dengan emosi. Meskipun dia telah mengintegrasikan dirinya ke dunia ini,
masih sedikit sulit baginya untuk beradaptasi dengan sistem budak. Bagaimanapun, bumi dalam kehidupan sebelumnya adalah dunia yang menganggap semua orang sama. Tapi dia tidak asing dengan budak di dunia ini. Bertahun-tahun yang lalu, sebagai penatua penjaga dari Sekte Tanpa Batas, Xiong Quan telah dikejar oleh Sekte Iblis Hitam, dan terinfeksi oleh parasit penyegel asal, menyebabkan energi asalnya sepenuhnya disegel. Dia ditangkap dan dicap dengan merek budak, dan telah menjadi budak. Kemudian, Xiong Quan diselamatkan oleh Duan Lingtian dan memulihkan energi asalnya sebelum menjadi pengikut Duan Lingtian. Meskipun Xiong Quan adalah seorang budak, Duan Lingtian tidak pernah menganggapnya sebagai budak dan telah memberinya rasa hormat yang cukup, dan inilah alasan Xiong Quan mengikuti Duan Lingtian dengan sepenuh hati. Xiong Quan, Duan Lingtian hanya bisa menghela nafas ketika dia memikirkan Xiong Quan sekarang.